Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad syaiqal Liridallahi wa lirida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nawaina ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa li karamati awliya illah wa li masyayikhin ahli ribayah ki Abdul Karim ki marzuq dan ki wa usulih wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraki jalahilihil aql. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya ta'zimi bapak-bapak semua yang hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dalam keterpaksaan begitu ya, meskipun dalam posisi dipaksa dan terpaksa, tapi mungkin itu skenario Allah yang menggerakkan saya bisa silaturahmi kembali kepada jenengan sedaya. Semoga silaturahmi itu tetap terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap kali saya diundang pengajian malam Jumat, saya akan membacakan kitab Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Semoga kita mendapatkan barokahnya beliau nih Pak ya. Kalau untuk pemahamannya apa yang saya sampaikan itu masih wallahu a'lam bishawab. Apakah yang saya sampaikan itu sama dengan apa yang dikehendaki oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad atau tidak, ya wallahu a'lam. Apa yang saya beri dari apa yang saya baca ini itu semata-mata hasil daripada usaha saya untuk memahami ini semua, dan semoga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad ya Pak. Karena tidak setiap orang yang berbicara itu bisa ditafsiri oleh orang yang mendengarkan. Sebagaimana sering terjadi dalam diri kita maksudnya begini tapi orang lain memahaminya bagaimana, kan reno-reno nggih Pak. Sambil ngerokok mawon nggih Pak. Enggak usah dihujat Pak ya. Sama-sama punya dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisatu, hikmah yang keenam. Qala radhiyallahu an, dauhnya Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad, la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Orang itu rasa suka, rasa mahabbah itu tidak akan bisa terus ada dalam diri setiap orang kalau dia mengerjakan segala sesuatu atas dasar keberatan. Contoh sederhananya, kalau secara letterlek difahami atau secara teksnya difahami begini. Ketika kita dikunjungi oleh tamu, kita menyuguhkan sesuatu
kita berupaya menyuguhkan tamu itu sesuatu yang nggak kita punya. Kita punyanya kopi sama teh. Kita memaksakan diri pengen menyuguhi roti bakar ataupun gorengan lah. Lah, ini membuat atau merepotkan diri mengadakan sesuatu yang tidak kita punya supaya tamu itu merasa nyaman. Justru malah hal yang demikian ini tidak akan membuat orang lain betah bertamu ke kita. Orang lain juga akan sama, merepotkan dirinya sendiri agar bisa membalas kita. Itu kalau secara letternya. Fala yukallifu al-abdu nafsahu li fi'li ibadatin minal ibadat fauqa ma yutikuhu minha liya'lafaha wa la yamulluha fayudawamu alaiha. Tapi ternyata yang dimaksud As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang difahami oleh Kiai Haji Ghazali, karena ini kalau daunnya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad cuman sedikit itu, la tadumu ma'al kulfah al-ulfah. Rasa mahabbah, rasa senang itu tidak akan langgeng dalam diri setiap orang kalau dia masih kerepotan. Nah, ini dijelaskan oleh Kiai Ghazali dari Madura bahwa yang dimaksud adalah jangan pernah memberatkan diri untuk melakukan ibadah yang di luar daripada batas kemampuan kita. Agar apa? Kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Baru dengar ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat malamnya 100 rakaat. Wah, awake dhewe niru Syekh Abdul Qadir sholat malam 100 rakaat. Bukan kelengar, seumur hidup sekali kayaknya dilakuinnya itu. Dilakuinnya seumur hidup sekali. Atau ngedenger wali ini baca sholawat tiap malam itu 100.000. Awai dewe pengen niru baca sholawat 100.000. Tapi ternyata seumur hidup cuman itu saja, ngelakuin baca sholawat 100.000 cuman satu malam doang. Tapi kata Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, gak usah ngoyo-ngoyo, sitik sing penting langgeng ben ora bosen. Iki dalile awake dhewe iki. Salat 2 rakaat tapi ganjarane pengen gede, gak apa-apa. Wong Gusti Allah sugih kok. Jadi bahwa yang dimaksud adalah melakukan ibadah itu sesuai kadar kemampuan kita, enggak usah memaksakan. Adapun pengen banyak, you step by step. Satu hari habis sholat wajib, coba yang biasanya 3 kali baca sholat, besoknya ditambah 5. Sudah continue 5, besoknya ditambah 2. Itu kalau memang kita mau meningkatkan ibadah kan begitu. Enggak bisa sekaligus. Wafil masal qalilun qarra khairun min kasirin farro. Ada makalah begini, qalilun qarra khairun min kasirin farro. Sedikit yang kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Ini wali itu luar biasa, Pak. Jadi gerakan wali itu, gerakan para ulama dulu itu tidak tidak ambisius. Piye carane masyarakat iki wibadah, duhane sregep, jamaah sregep, qobliyah ba'diyah sregep, tahajud sregep, sholawate sregep.
malah engkau gak jadi nyambut gawe. Tapi gerakan para kiai dulu, gerakan para ulama, gerakan salafus soleh, bagaimana agar semua amaliyah itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Nyambut gawe oke, melakukan kewajiban yo oke, melakukan kesunahan yo oke. Ya dengan cara begitu. Qalilun qurra khairun min kasirin farro. Kedek tapi langgeng iku luwih apik ketimbang akeh tapi jarang. Ini pernah disampaikan Mbah Maimun Zubair. Fa sholatud duha rakaataini ma'al mudawamati 'alaiha khairun min ityaniha samana rakaatin fi yaumin faqat. Sholat duha 2 rakaat tapi dilakukan secara kontinu itu lebih baik daripada kita melakukan sholat duha 8 rakaat tapi cuman sehari saja, besoknya enggak. Itu. Tapi kadang gerakan-gerakan nafsu itu tidak bisa kita baca, Pak. Artinya apa? Kalau Imam Ghazali itu begini. Kalau kita digerakkan melakukan ibadah, jangan langsung melakukan ibadah, Pak. Bisa saja kita melakukan ibadah itu didorong oleh nafsu kita. Artinya apa? Mumpung lagi libur kerja, mumpung tanggal merah, mumpung 17 Agustus kerja libur, pengen sholat duha 12 rakaat. Nanti dulu santai. Bisa saja itu adalah dorongan nafsu kita. Santai dulu. Jadi nggak usah langsung sekaligus melakukan 12 rakaat. 2 rakaat saja dulu. Supaya kita tidak tertipu. Motivasi kita ini apa? Apakah memang benar kita untuk pengen ibadah atau kita ini pengen banggaan dengan banyaknya ibadah. Cuman kan kita sulit membaca hal itu. Yang terpenting adalah qalilun qarra, sedikit lebih baik daripada, kalau kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi tidak kontinu. Wa sholatul witri salasa rakaatin ma'al muwadhabah 'alaiha khairun min ityaniha 11 rakaatan fi lailatin faqat. Sholat witir 3 rakaat tapi kontinu itu lebih baik daripada witir 11 rakaat. Makanya ulama-ulama itu dalam mengaplikasikan, dalam mengimplementasikan atau menjalankan ibadah itu, bagaimana orang yang secara kapasitas itu rendah tapi tetap ikut melaksanakan ibadah. Contohnya apa? Budaya kita melakukan sholat witir itu 3 rakaat. Padahal apakah kiai-kiai itu nggak mau meningkat ibadahnya, tapi kok malah witirnya 3 rakaat? Ini rahmatnya atau kasih sayangnya kiai kepada masyarakat luar biasa. Agar apa? Agar masyarakat tetap ikut menjalankan witir. Tapi juga kalau kita mengkaji ilmu fikih, kita akan menjumpai bahwa sholat sunnah itu dibagi 2. Ada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Artinya dilakukan sendiri-sendiri. Contohnya apa? Sholat witir itu bagian daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Tapi andaikan berjamaah, orang itu tahu bahwa witir itu tidak dianjurkan berjamaah, nggak dapat sunnah berjamaah, malah dapatnya makruh. Bisa haram kalau kita menganggap bahwa witir itu sebagai sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Tapi mengapa kok ajaran kiai dulu itu demikian? Sholat witir itu dilakukan berjamaah dan diletakkan langsung setelah sholat tarawih. Padahal witir itu adalah sholat akhir malam.
ben awake dhewe iso ngelakoni witir. Karena model-model kita ini orang nggak jelas gimana. Oh takutnya setelah taraweh sibuk, ya kan? Nggak ya tidur, ngobrol, catur, remi, gaple, masing-masing itu. Agar tetap menjalankan sunnah witir, yos diletakkan di situ aja. Ya itu, paham Pak ya? Ini ajaran ulama dulu tuh begitu. Jadi enggak langsung haram itu, bid'ah, gak oleh itu. Tapi tidak demikian. Itu kalau kita mau memahami ke arah sana gitu. Jadi tetap menjalankan 3 rakaat. Wong abauji, wong di Cilongok sholat witirnya berapa? 3 rakaat. Abajinto ikut nggak di situ? Ikut kan? Masa nggak mungkin kan kita memvonis Abanto itu kualitas ibadahnya sama dengan kita, wis. Nanti dulu nggak mungkin kan? Tapi mengapa tetap menjalankan witir 3 kali? 3 rakaat toh? Karena supaya orang-orang itu tetap ikut. Beliau nggak egois dalam ibadah, nggak egois. Agar orang lain tetap mengamalkan sunnah witir. Jadi qalilun qarra khairun min kasirin faro. Jajalan. Bulan puasa depan ini di mana musola ini witirnya ganti 11 rakaat. Insya Allah bubar sholatnya. Nah, bubar sholatnya. Oh nggih. Ini penting ini buat DKM ini. Artinya menjalankan budaya yang sudah berangsur-angsur witirnya 3 kali, tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3 kali, ya sudah itu dibenarkan sama ulama salah. Bahkan itu adalah amal yang anjurkan sedikit, tapi ya kalau kita mau banyak-banyakan ya caranya begitu. Hari ini 3, sudah continue 3, besok sholawatnya ditambah 2, enggak usah langsung ditambah 1000, tambah 2 aja dulu. Ya Pak ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini didukung hadisnya Kanjeng Nabi. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala ma dawama alaihi sahibu wa in qalla. Sing paling didemeni, amal sing paling didemeni karo Gusti Allah niku amal sing langgeng senajan toh iku saiti. Sing paling didemeni karo Gusti Allah iki langgenge, ora akeh. Jadi langgenge tapi ora akeh lah itu. Gerakan kita adalah yang penting orang itu mau melakukan ibadah meskipun sedikit. Itu kalau gerakan-gerakan yang lain, puasa sunnah ini segala macam, ya orang nggak jadi Islam. Orang nggak jadi Islam, Pak. Kalau ada orang muslim, non muslim pengen masuk Islam, kalau kita langsung kasih tahu sholat wajibnya 5 kali, sebelum sholat wajib itu ada qobliyah, setelahnya ada ba'diyah, hari Senin ada sunnah puasa, Kamis, orang nggak jadi Islam. Wong Islam sing jelas-jelas Islamnya mental kok. Wong sing pengen melebu Islam langsung dikasih tahu demikian, yo malah nggak jadi Islamnya, nggih Pak. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang kontinu meskipun toh itu sedikit. Akhrajahu Muslim wa Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha, amin. Wa akhraja al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu banyak juga diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Seingat saya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah itu hadis kurang lebih jumlahnya 300.000. Bahkan Sayyidatuna Aisyah itu yang dijuluki Ummul Mukminin
itu adalah Sayyidatuna Aisyah. Bahkan sekelas Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Utsman, jika terdapat satu permasalahan yang tidak tahu jawabannya, maka beliau-beliau ini nanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Artinya apa yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak ada istilah bahwa tugas perempuan itu di dapur. Tidak ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa tugas perempuan itu adalah urusan dapur. Ini salah, bahkan dosa. Kenapa dikatakan dosa? Kalau kita mengkaji ilmu fikih secara umum, bahwa kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf, hubungan suami dan istri, hubungan wajib yang diberikan atau hak wajib istri yang harus diberikannya untuk suami cuma dua hal: nyusu sama gaya anak. Adapun membuat kopi, menyuci piring, masak bukan kewajiban istri, kewajiban suami. Kok kita mengungkapkan bahwa perempuan itu adalah tugasnya di dapur? Wah, menyalahgunakan kewajiban. Paham gak Pak ya? Itu hukum sebenarnya. Kembali lagi bahwa ada 300.000 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah sejumlah 300.000. Beliau disebut sebagai ummul mukminin. Maka perempuan juga harus mampu. Ya, kita sebagai orang tua ketika punya anak perempuan tidak hanya dididik pinter masak, tidak hanya dididik sebagaimana layaknya perempuan, tapi juga harus sebagaimana laki-laki, dididik memahami agama dengan baik dan benar. Karena apa? Karena dia juga punya tugas yang sama, menyampaikan ilmu kewanitaan, haid, istihadah, nifas. Itu ilmu yang sangat sulit. Haid itu tabiat, benar. Haid itu lumrahnya 7 hari, 6 hari, maksimalnya 15 hari. Tapi banyak masalah-masalah yang sulit kita tebak dalam urusan haid. Sekarang masih banyak menganggap kalau orang keluar darah 17 hari itu semuanya haid kok. Padahal enggak demikian. Ada hukum istihadah. Orang istihadah masih wajib sholat, orang istihadah masih wajib puasa. Tapi bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana tata cara niat wudhunya, itu berbeda dengan orang yang normal. Nah, ini siapa yang akan menyampaikan hal semacam ini? Wong lumrahnya perempuan tabiatnya gede malunya untuk nanya-nanya urusan pribadi sama laki-laki. Ya, maka di geraha ini harus disupport. Tidak hanya pendidikan pesantren itu hanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga harus. Tuh. Paham gak Pak ya? Nah, itu disupport. Wong dulu itu maaf ya, termasuk putrinya Sayyidina Husain. Termasuk putrinya Sayyidina Husain itu menjadi gurunya para ulama. Ahli hadis, ahli tafsir itu perempuan. Ahli hadis, ahli tafsir itu menjadi gurunya para ulama. Bahkan dalam syair itu, saya lupa syairnya siapa, di Baghdad itu. Sampai ada kalimat begini, nama putrinya Sayyidina Husain itu namanya Sukainah. Kanat Sukainah tamla'ud dunya wa tahza'u birruwat. Jadi diukir namanya Sayyidatuna Sukainah itu, putrinya Sayyidina Husain itu namanya melambung tinggi, orang yang faham betul tentang ilmu tafsir dan ilmu hadis. Jadi kembali lagi, tidak benar ada orang mengatakan bahwa tugas perempuan adalah di dapur. Ini menyalahgunakan, atau kalau dalam bahasa undang-undangnya adalah pelecehan syariat ini. Khudhu minal a'mal ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Jadi daunya Kanjeng Nabi, beramallah semampumu karena Allah itu tidak akan pernah bosan memberikan pahala sampai kamu bosan melakukan
amal. Wa kana ahabbus salat ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwi ma 'alaiha wa in qallat. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Amal yang paling disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal yang continue meskipun itu sedikit. Dan Sayyidatuna Aisyah menceritakan Kanjeng Nabi kalau udah melakukan sholat sunnah hari itu, maka sholat sunnah itu akan terus dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi, sholat qobliyah niru Kanjeng Nabi, termasuk niru Kanjeng Nabi sholat qobliyah. Terus Kanjeng Nabi itu kalau habis isya itu nengokin ada sahabat di Masjid Nabawi itu ada teras di luar kecil itu digunakan untuk menampung sahabat-sahabat yang tidak punya family, yang tidak punya keluarga, yang notabene orang nggak punya, itu dikumpulkan di situ sama Kanjeng Nabi. Sahabat itu terkenal dengan disebut sahabat ahlus suffah, ahli teras. Kalau habis isya dikontrol sama Kanjeng Nabi. Kalau habis isya dikontrol sama Kanjeng Nabi. Ditanyain kamu sudah makan atau belum. Jadi nanti dibagi-bagi, kamu nanti makannya ikut ini, kamu makannya ikut ini. Kalau sudah semua kebagian ada yang belum, maka nanti diajak sama Kanjeng Nabi suruh makan di rumah Kanjeng itu tiap malam Kanjeng Nabi waktu di Madinah begitu. Di Quran itu diabadikan lil fuqara illadzina ukhsiru min diyarim. Jadi orang-orang yang ada di teras itu malah dijuluki sama Gusti Allah lil fuqara. Jadi orang-orang fakir, itu sahabat ahli sufah itu. Jadi itu kebiasaan Kanjeng Nabi kalau habis sholat isya waktu hidup di Madinah, kalau habis isya ya nengokin sahabat-sahabatnya itu. Itu pernah dulu waktu saya mondok di Madura begitu. Namanya Kiai Zubair Muntasor, Pak. Kiainya sepuh itu. Pak, beliau kakinya yang satu diamputasi. Termasuk cicit Syekhona Muhammad Khalil. Jadi beliau kalau habis asar itu tidak keluar rumah. Kalau habis asar itu beliau tidak menerima tamu. Tamu dari manapun beliau tolak. Karena habis asar itu kebiasaan beliau dengan sopirnya terus sama pengawalnya keliling kampung ke masyarakat ditanyain satu-satu itu, udah kerja apa belum, kerja apa sekarang. Kalau yang belum punya kerja dikasih modalnya, yang belum punya lahan atau diajak kerja sama beliau. Itu kebiasaan Kiai Zubair Muntasor itu hampir tiap hari itu. Jadi melaksanakan sunnah Nabi itu enggak cuman kita duduk di masjid i'tikaf, enggak cuman kita puasa, enggak cuman baca sholawat, tapi lebih-lebih kita bagaimana hubungan sesama manusia itu kita langgengkan gitu. Lah ini ada hadis terusannya begini. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama alaihi sahbuh. Agama terbaik itu adalah agama yang dimana amaliyah itu terus dilakukan oleh pemeluk agama. Kita mengaku orang beragama, tapi bagaimana ajaran-ajaran dalam agama kita, apakah kontinu kita lakukan atau tidak? Sholat 5 waktu contohnya, itu merupakan doktrin ajaran agama kita. Kita kontinu nggak melaksanakan itu. Kalau kita tidak kontinu melaksanakannya, nggak bisa kok kita pamer saya sebagai muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal dina matinun fa'augil fihi birifkin wala tubaghid ila nafsika ibadata rabbika fa inal munbatta la safaron qata'a wala dhahron abqa fa'mal amalam ri'in yadhunnu an allayyamuta abada wahdar hadaron tahsa'an tamuta qada.
Jadi ngamal sing sregep senajan titik. Wa minal ibadati al infaq wa tasadduq wa ghairuhuma min babil ihsan lil ghair. Bagian daripada ibadah kita memberikan infak ataupun bersedekah kepada orang lain. Fala yakunu asyakhsu mahmudan bi fi'li ma la yatiku min dalika wa ihmali ma yajibu alimin nahwi nafaqati aqaribihi. Orang itu tidak bisa dikatakan orang terpuji yang tiap hari puasa, tiap hari ngewirid, tapi anaknya kelaparan, istrinya kelaparan. Kalau pengen menjadi seorang yang zuhud, nggak bisa kita memaksa orang lain harus mengikuti rekam jejak kita. Misalkan Pak RT Yoko sudah kadung sergep karo kiai, sudah kadung mahabbah karo kiai. Puasa nggih Pak? Kata kiainya itu puasa 40 hari. Bojone keluwen. Apa ini bagus? Enggak bagus. Kita ngira bagus. Enggak. Orang yang kalau kita belajar bab zakat, kembali lagi kita belajar bab zakat. Orang yang sibuk ibadah, sampai-sampai dia terhalang untuk mendapatkan uang karena sibuk dengan ibadah, ini tidak bisa mendapatkan zakat. Ayo, poso terus. Tapi giliran ada orang zakat ke dia, kok diterima? Nggak bisa. Karena dia bukan termasuk ahli bukan ahli ibadah, bukan termasuk orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak mampu bekerja. Orang yang mampu bekerja tapi pendapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia mampu bekerja, sementara tidak mampu bekerja itu alibinya adalah sibuk ibadah, nggak bisa. Wong kerja itu al-faridoh ba'dal faridoh. Kewajiban cari nafkah itu wajib setelah sholat 5 waktu. Jadi kalau kita kaji dalam bab zakat itu, tiap hari puasa, tiap hari ngewirid, tiap hari baca Quran. Orang juga wajib memenuhi kehidupan sendiri, nggak boleh minta-minta, nggak boleh minta-minta. Nggak boleh minta-minta kan Pak ya? Kok kita sibuk ibadah, pada akhirnya kita menerima zakat kok diterima? Wah, ini aklu malil ghair bil batil. Itu namanya kita makan hak orang lain dengan cara yang salah. Nggak ngerti ilmunya, wes dikira halal aja. Oh, dikasih dengan ikhlas. Wah, awakmu goblok tenan. Iya. Artinya apa namanya? Saya kurang tertarik dengan dorongan-dorongan semangat ibadah itu. Kalau secara intelektual, kalau secara ilmuwan, kalau secara ilmu biasa-biasa saja. Gerakan-gerakan ibadah, tapi gerakan untuk mempelajari tentang bagaimana kaifiah ibadah, bagaimana ilmu fikih yang sebenarnya, itu tidak kita gerakan. Yaitu nanti kita nggak kerasa aklu malil ghair bil batil. Illa antakuna tijaratan antarodin. Kecuali kita ya seperti itu, kita usaha. Berbeda ketika orang itu tidak bisa bekerja karena memang punya santri, dia sibuk ngajar. Beda orang ibadah dengan ngajar tuh beda. Kalau orang tidak bekerja karena dia memang ngajar, kesibukannya punya santri, baru dia masih mendapatkan zakat, berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Kenapa kalau ngajar itu beda? Karena manfaatnya ngajar itu menjalar kepada orang lain, sementara ibadah kepada dirinya sendiri. Itu ada pepatah al-muta'addi khairun minal lazim. Sedekah yang nanti ganjarannya itu akan menjalar itu lebih baik daripada yang kita beramal yang pahalanya hanya kembali kepada diri kita sendiri.
Makanya saya nggak tertarik nyumbang ke masjid itu. Saya kurang tertarik nyumbang ke masjid itu. Saya lebih baik membelikan satu kitab buat santri. Kamu butuh apa, butuh kitab apa, saya belikan. Karena apa? Ya ilmu itu kan ila yaumil qiyamah. Itu. Jadi apa namanya? Ya saya punya cita-cita, Pak. Saya punya cita-cita. Saya pengen apa namanya? Bagaimanapun saya tetap berpegang teguh bahwa budaya kita itu akan semakin baik. Orang itu akan semakin baik kalau memang tahu ilmunya kan. Kita banyak ingkar, banyak ribut karena kita nggak tahu ilmu. Yang sini bid'ah, yang situ bid'ah. Maka ide saya adalah, ke depan bagaimana saya bisa sedekah kitab yang banyak ke orang-orang itu. Biar apa? Biar mengkaji dengan benar begitu. Kalau dikit-dikit haram ya rusuh semua orang kan begitu. Pun ya Pak. Kembali lagi bahwa fala yakunu asyakhsu mahmudan daunya. Orang tidak bisa dikatakan terpuji bifi'li ma la yutikuhu, dengan sebab mengerjakan apa yang dia tidak mampu. Artinya apa? Ngoyo, maksakan diri, sampai wa ihmali ma yajibu alaihi, mengabaikan kewajiban dirinya sendiri. Apa kewajiban dirinya sendiri? Min nahwi nafaqati aqoribi, seperti menafkahi kerabatnya, artinya anak istri. Mengupayakan diri untuk meniru Kanjeng Nabi, untuk meniru para ulama. Contohlah Imam Syafi'i Ramadan itu hatam 60 kali hataman Quran. Pak RT pengen ke Imam Syafi'i ini, tapi lebarannya ngemis. Ya mau lebaran ngemis. Ini contoh. Apakah dikatakan baik baca Quran sampai enggak baik? Tapi kita kan lebih menilainya, itu baca Quran terus kenapa enggak baik? Nah, dia mengabaikan sesuatu yang wajib kok. Bagaimana mungkin barang sunnah dibandingkan dengan barang wajib? Salah. Ya Pak ya. Kembali seperti itu, kalau kita melebar dalam bab zakat, orang sibuk ibadah, dia punya anak dan istri, bahkan tidak punya anak, nggak punya istri, kok dia sibuk ibadah sampai dia nggak punya uang untuk makan sehari-hari, tidak bisa disebut sebagai al-fuqara, orang fakir, sehingga dia tidak berhak mendapatkan zakat. Awas nih Pak RT, kalau jadi ahli ibadah tetap jangan dikasih zakat itu. Lah itu urusan ibadah. Ini pindah ke tema yang lain. Wa kadzalika fil mushadaqah wal muasyarah. Begitu juga dalam urusan bersosial. Dalam urusan beribadah kita nggak usah mengupayakan diri di luar daripada kemampuan kita. Begitu juga dalam bersosial. Kalau kita mampunya nyuguhin aqua gelas, ya aqua semampunya, nggak usah dipaksakan apa. Nah, beli Sprite, beli yang lain. Ini Imam Ghazali menyontohkan begitu dalam Ihya itu. Jadi jangan sampai kulfah itu terjadi. Artinya apa? Kita menyuguhkan hal-hal yang nggak ada itu. Kenapa? Khawatir kita kurang ridho. Khawatir kita kurang ridho. Fala yusakkilu ahadul muasyirina al-akhir wala yaf'alu ma yashukku alaihi. Jadi enggak usah kita mengupayakan mengupayakan yang tidak mampu, agar apa? Liyaduma at-ta'alufa bainahuma. Liyaduma at-ta'alufu bainahuma, supaya apa? Interaksi kita berjalan dengan baik, hubungan sosial kita berjalan dengan lancar, dan itu kontinu. Mampunya segitu ya segitu, dan kita nggak usah sindir-sindir lah. Mampunya nyumbang 100.000. Wa illa fayangqotiu bal yu'di dzalika ilal hajri wat tanakur bainahuma. Kenapa? Yaitu ulama menjaga agar bagaimana hubungan sosial itu dengan baik.
nggak usah ngoyo-ngoyo. Pengen diakulah sama masyarakat ini, sama masyarakat Geraha, nyumbangnya paling gede sekalian. Itu malah justru akan membuat kita jauh daripada masyarakat. Tujuan kita sudah lagi bukan niat untuk menjaga sosial, tapi malah nafsu, pengen diaku, pengen dianggap segala macam, itu kedunian. Nah, itu walidha la yambaghi liman lahu jahun ayyatluba min ikhwanihi ma yashukku alaihim. Maka kita tidak sebaiknya menuntut kepada saudara mengadakan sesuatu yang dianggap berat, request terus. Pak RT kalau yasinan di rumah Pak RT jajanannya martabak telur ya. Nah itu. Yo, fa innahum innama ya'tunahu iyyahu la anti biqalbin. Nah itu. Karena kalau makanya begini Pak. Ulama salaf itu ada banyak ulama yang tidak mau sholat di masjid. Bukan anti masjid, memang anti masjid Pak. Banyak ulama yang jangan aneh ya, jangan aneh. Banyak ulama yang tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Karena tidak jelas halal haramnya. Ketika kita membangun masjid dengan cara sumbangan itu ditunjuk, DKM 10 juta, RT Yoko 10 juta, Bapak ini 2 juta. Ini nggak bisa disebut sebagai tempat yang benar-benar halal, tuh nggak bisa. Kenapa? Karena orang dituntut dalam bersedekah itu tidak jelas kerelaannya. Ulama salaf saking nggak maunya itu sholat di tempat kayak gitu tuh. Kenapa? Karena tempat sholat kita itu akan menjadi saksi. Sekarang coba telaah, mengapa sampai detik ini orang haji itu tetap rame? Padahal antrinya puluhan tahun, tapi mengapa tiap tahun itu rame? Karena maaf nggih, tirai Ka'bah itu kiswah namanya kiswah. Kiswah itu 1 tahun sekali diganti Pak. Kalau dulu, ini tahun sekarang sih aturannya. Kalau waktu zaman saya, kiswah itu akan diganti ketika seluruh jamaah haji itu pindah ke Padang Arafah. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi kiswah itu diganti pas bulan Muharram. Kiswah itu, cara bisa mendapatkan kiswah itu Pak, itu orang yang kerja di situ, dia kerjanya halal, tidak pernah mendapatkan bantuan dari siapapun, dan tidak pernah disentuh oleh orang non muslim. Gak pernah disentuh oleh orang non muslim. Makanya apa? Rame. Artinya apa? Punya magnet tempat itu. Pondok saya Pak sama Geraha aja, gede Geraha. Di Lirboyo itu santrinya 34.000, masjidnya segini. Apa nggak mampu membangun masjid seluas Al-Istiqlaliyah? Sangat mampu. Tapi itu dibangun oleh Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Lirboyo. Jadi sangat-sangat benar, murni kehalalan. Sehingga apa? Senajan toh masjid cilik sing jamaah ya ora mot 34.000. Jadi kalau tiap sore itu berisik di masjid. Ya berisik masjid itu, rame. Punya magnet tersendiri karena tempat ibadahnya benar-benar halal. Sekarang yes, nggak apa-apa. Sekarang orang banyak minta bantuan ke jalan sebagainya. Ya kan? Oh gitu, sudah melanggar itu. Kita harus tahu haknya jalan itu. Haknya jalan untuk siapa? Secara fikih, jangan dulu secara kemana. Secara fikih,
tatanan hidup sosial, tatanan hidup dohir, jangan dulu ke ilmu tasawuf, jauh. Cara dohir fikih boleh apa enggak? Ya kan? Banyak yang tapi enggak punya magnet di sana. Tapi harus ada orang minta-minta, itu harus ada. Biar daunnya Kanjeng Nabi dianggap bener. Kalau enggak ada yang minta-minta, ya enggak ada yang daunnya Kanjeng Nabi dianggap bohong begitu. Bahwa besok itu orang-orang berlomba-lomba bangun masjid, cara bangunnya begini-begini. Kalau sekarang kita nggak minta-minta, berarti Kanjeng Nabi kan dianggap bohong. Ya mencidrai kerasulan juga ya, nggak popo. Tapi awal dewi harus tahu, harus ingkari. Iya kan? Sayati zamanun alan nasi yafirruna anil ulama. Wah, kalau akan ada masa di mana orang-orang itu lari kepada para kiai, sudah tidak lagi mau mengambil ilmu daripada kiai, tapi lebih senang mengambil ilmu daripada sesuatu yang lain, Google lah, siapalah itulah, apalagi dari dukun dan sebagainya. Terjadi kan? Terjadi. Dengan terjadinya hal ini, kita biar yakin sama Kanjeng Nabi. Gitu. Kanjeng Nabi itu sayati alan nasi zamanun kasirun khutoba'uhu qalilun fuqaha'uhu kasirun sa'iluhu qalilun mu'tuhu. Kalau akan ada masa di mana orang itu banyak menjadi penceramah, tapi yang ahli dalam ilmu fikih, dalam bidang agama itu sangat sedikit. Orang-orang yang bisa ngaji kitab itu nggak laku. Yang laku penceramah. Orang-orang bisa ngaji kitab nggak laku. Yang minta-minta banyak, tapi yang ngasih sedikit. Lebih banyak manusia silver daripada orang yang ngasih duit. Ada manusia silver, benar berarti Kanjeng Nabi kan begitu. Kalau nggak ada orang minta-minta, kan itu mencidrai Kanjeng Nabi juga. Akan cacat sifat sidiknya Kanjeng Nabi ya. Kita belajar tauhid juga, mengimani sifat wajib Rasul gitu. Bukan saya membenarkan, artinya apa? Ben tidak salah menilai bahwa itu jelek, kita anggap jelek, tapi kita tidak boleh menjadi vonis. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi demikian. Begitu pun Pak ya. Muga-muga manfaat lah Pak lah. Gak genah ya. Wa qala al-Ghazali man talaba min ghairi malan fil mala fadafa'u ilahi li ba'isil haya faqat lam yamliku wa la yahilu at-tasarruf fihi. Daunya fatwanya Imam Al-Ghazali, kita meminta uang kepada saudara kita tapi di tengah-tengah keramaian. Fadafa'u ilahi li ba'isil haya. Dia ngasih uang tapi motifnya adalah karena malu. Sing luwih umum apa? Ada orang lewat, kita lagi makan, Pak monggo Mak, makan Pak. Orang ikut, kita nawarin padahal basa-basi, enggak halal lagi. Ini enggak halal tenang. Makanya jangan basa-basi ke saya ini. Hai. Tenang nih. Kita menawarkan orang karena malu. Tidak bisa orang itu berhak mendapatkan makanan itu. Kita apa dapat dosa apa enggak yang nawarin? Dosa. Ya anak halal maksiat kok. Sudah tahu kita karena malu. Orang ikut, dan orang yang ditawar juga enggak tahu malu. Yo melu ae. Kan repot kalau modelnya kayak gini ya. Guys, menjalar sudah ini. Nah, itu. Akhirnya apa? Fayunaffiruhu wa yusawwishu aqluhu. Lek panganan-panganan awai dhewe enggak jelas, enggak iso berpikir jernih, enggak bisa menerima nasihat, susah menerima nasihat Pak. Wong apa namanya, makanan itu menjadi apa namanya, punya pengaruh luar biasa dalam apa namanya kehidupan kita, terutama apa untuk menjadi apa menerima nasihat, untuk mau menggerakkan kepada hal-hal yang baik gitu. Itu dahulunya Imam Ghazali begitu. Makanya tunjuk tadi Pak RT 5 juta, ini 5 juta, nggak bisa. Jadi masjidnya tapi nggak punya magnet. Banyak jamaahnya tapi nggak punya magnet kekhusyuan itu. Kalau kita
kaji dalam bab fikih, harame wong junub apa Pak? Haramnya orang junub. Haram bagi orang yang junub apa? Menang ning jero masjid. Iktikaf atau menang, ora gur iktikaf. Awake dhewe kan ora tau iktikaf kok. Wong mlebu salat Jumat e ora niat iktikaf kok. Niate gur salat Jumat tok. Tapi menang salat ngerti insyaallah ngerti, Pak. Segitu junub tidak boleh masuk masjid. Berarti saking bersihnya zatnya Allah, saking sucinya zatnya Allah, orang junub gak oleh mlebu masjid. Orang junub gak oleh maca Quran. Saking suci nih zat Allah. Kalau kita kaji lebih dalam, bagaimana orang yang membicarakan urusan duniawi, Kanjeng Nabi dauhnya, kalau ada orang yang cari barang hilang di dalam masjid, bilang sama orang yang mencari, la raddaqallahu dolataka, muga-muga Gusti Allah orang balik nih barangmu. Itu perintah Kanjeng Nabi. Kalau ada orang jualan di dalam masjid, la arbahaqallahu, muga-muga ora payu. Saking harus dijaga kesucian mas. Wong junub baik gak oleh maca Quran, gak oleh mlebu jero masjid. Jadi kalau kita memahami kan begitu. Wong mentakallama bikalamid, mentakallama fil masjid, mentakallama bikalamid dunya fil masjid akhbatallahu a'malu arba'ina sana. Ngomong-ngomong urusan bisnis jero masjid. Piye Pak? Enek lowongan gak? Ini jero masjid ngomong. 40 tahun lebur amal. Wong umure orang nyampe 40 kok. Wong sing nyampe 50 arang-arangan kok. Kira-kira kan begitu. Itu apa namanya? Makanya jangan aneh ketika ada kiai yang tidak mau ke masjid. Jangan suudzon, barangkali menjaga kemurnian ibadah. Jarane kiai tapi ora tau ning masjid. Itu ulama salaf punya arahan demikian, bahwa yang benar-benar halal, yang murni itu tidak mau itu karena mungkin demikian, karena mungkin cara pembangunan kita ada yang salah. Ojo kesusu awake dhewe suudon karo kiai, kecuali yang dikiaikan DKM gak popo wis. Pun lah itu apa namanya, semoga-moga manfaat lah sedikit dari saya, karena apa namanya sebetulnya nggak siap tadi tuh, ngantuk dan sebagainya. Moga-moga manfaat nggih. Mohon maaf bila ada yang tidak pas penyampaiannya, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Kalau yang bisa jawab tak jawab, nggak bisa jawab nanti serahkan RT Yoko. Kalau makan minum ngerokok dalam masjid, enggak popo. Apa? Enggak, ini musola apa masjid nih? Musola. Andaikan masjid bagaimana? Apakah melanggar kemurnian masjid? Kalau ditanyakan bagaimana hukumnya, berarti larinya kepada fikih. Kalau ngomong haram apa enggak haram. Kalau ditanyakan haram apa enggak haram. Nanti dulu, bagaimana makan ngerokok di haram apa enggak haram? Tapi adab, kita berbicara adab Pak, beda lagi. Nah, iya kalau adab beda lagi kaitannya. Orang sholat ada syarat sahnya kan? Sholat ada syarat sahnya. Orang sholatnya sah, apakah pasti diterima? Enggak. Itu disebut sebagai ada beda lagi kaitannya. Kalau hukum ya begitu. Boleh apa enggaknya? Boleh. Enggak haram. Monggo. Gimana Pak? Udah jelas Pak? Cuma kalau
Itu plus-plus itu. Ada yang dipertanyakan lagi? Ada yang mau tanya silakan. Biar samblang. Kalau nggak ada saya cukupkan gitu Pak ya. Jadi kembali lagi begini. Kalau kita mau menilai orang, standarisasinya adalah fikih. Kalau kita mau menilai orang itu standarisasinya fikih. Apakah masih ada ulama yang memperbolehkan? Selama masih ada ulama yang memperbolehkan, kita tidak boleh ingkar apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau buat kita, carilah kualitas yang terbaik. Fikih itu adalah amaliyah sehari-hari Pak, dohirnya, kulitnya, bukan dalamnya. Paham ya? Kayak ya hukum halal haram itu fikih. Kalau masalah baik atau buruk yaitu adab. Baik atau kurang baik itu masalah adab gitu tuh. Jadi kalau kita, makanya seperti tadi, kita pertama buat kita itu adalah urusan ibadah zahir dulu. Sholat kita sah apa enggak? Jangan dulu kita berbicara sholat kita diterima atau tidak. Kita masih banyak PR di urusan keabsahan bagaimana wudhu kita bisa sah atau enggak. Setelah itu semua kita pelajari, baru kita berbicara bagaimana agar kita membasuh muka itu bisa meresap ke dalam anggota batin. Bagaimana tangan itu agar tidak ngambil hak orang lain, bagaimana kaki itu tidak melangkah kepada tempat. Nah itu nanti beda lagi, ada fikih, tauhid, baru tasawuf. Sebagaimana iman, Islam, baru ihsan. Itu pun nggih Pak ya, paham ya. Jadi kita yang ringan-ringan saja dulu. Wong barang wajib itu kalau menurut para sufi Pak, sholat itu wajib. Kalau nggak dilakukan kan kalau barang wajib dosa. Padahal ilmu tauhid kita berbicara bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah, Allah tidak memiliki alasan dibalik itu semua. Allah mewajibkan sholat bukan berarti Allah agar disembah. Lantas apa terus wajib itu? Ngerti nggak maksud saya Pak? Segala apa yang dilakukan kita itu kan semua ditakdirkan oleh Allah. Sholat 5 waktu itu termasuk wajib. Kok wajib? Katanya segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah. Dan katanya Allah itu menciptakan segala sesuatunya tidak membutuhkan alasan. Tidak membutuhkan alasan agar Allah disembah. Terus lantas barang wajib itu apa yang dimaksud? Apakah agar Allah disembah? Kalau nggak disembah kita masuk neraka? Bukan. Jadi bahasa wajib kalau menurut ahli tasawuf adalah itu adalah rahmatnya Allah kepada kita. Lek awakmu pengen selamat rene lo jalani. Lek awakmu pengen neraka ning kene lo jalani. Bukan itu menunjukkan barang wajib itu agar Allah sembah, bukan. Tapi itu adalah jalan buat kita bagaimana bisa meraih ridho Allah. Artinya apa? Kita maksimalkan saja mana yang wajib. Jangan dulu mengupayakan ke sunah-sunah melebihi. Kita kualitaskan saja dulu ibadah wajibnya. Piye syarat saya jamaah, gimana syarat rukunnya sholat, gimana syarat sahnya wudhu, bagaimana rukun wudhu, mana saja batasannya. Ini sulit Pak. Sulit. Kalau kita buat sah jamaah, contoh begini, sederhana begini. Ini kita berbicara sholat Pak ya, keluar daripada tema. Imam sholat maghrib, ada makmumnya di belakang. Jarang gerak. Imamnya tasyahud awal. Imamnya tasyahud awal. Posisinya tasyahud awal. Imam bangun dari sujud yang kedua kan tasyahud awal, rakaat kedua ceritanya.
Si makmum langsung berdiri, sengaja langsung berdiri, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Hah? Sah sholat. Ini fikih. Imamnya tasyahud awal, si makmum langsung berdiri, sengaja nggak mau ngelaksanakan tasyahud awal, sah nggak? Sah nggak? Tetap sah sholatnya. Loh, nggak bisa. Jamaahnya nggak sah itu. Kalau sholatnya nggak sah, ya nggak sah semuanya. Berjamaahnya itu Loh, berjamaahnya nggak sah, ya sudah, sholatnya nggak sah. Nggak bisa dikatakan berjamaahnya nggak sah kemudian sholatnya dianggap sholat sendiri, nggak bisa. Itu akan menyalahi pengertian daripada sholat berjamaah. Tapi berbeda dengan masalah begini. Ngerti ayat sujud tilawah, tahu Pak ya? Sujud tilawah dalam sholat. Kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak sujud tilawah, sengaja tidak sujud tilawah, sholatnya batal apa enggak? Batal apa enggak? Padahal sama-sama sunnah. Iya, padahal sama-sama sunnah. Ketika imam tasyahud awal, kita sengaja tidak tasyahud awal, sah. Tapi ketika si imam sujud tilawah, kita nggak sujud tilawah, nggak sah. Padahal barang sunnah. Ini fikih, Pak. Padahal kita gerakannya aktif jamaah. Tapi bagaimana mempelajari hukum jamaah secara tuntas? Imamnya tidak kunut, boleh nggak imamnya kunut? Hah? Imamnya nggak kunut, makmumnya boleh nggak kunut? Hah? Boleh. Imamnya kunut, makmumnya boleh nggak kunut? Hah? Oh, masih simpang siur kan? Berarti kita masih banyak pertanyaan dalam urusan fikih ini. Tapi ini bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab masing-masing. Artinya apa? Saya pengen menyampaikan bahwa kalau fikih sholat kita sudah selesai, baru toh kita berbicara yang lain. Bagaimana takbir itu sing benar, bagaimana Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagaimana semestinya. Nah itu. Artinya bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mendorong bahwa kita itu kecil, bahwa kita itu butuh sama Gusti Allah. Nanti dulu setelah ini selesai. Sing penting yo sithik santai mawon nggih Pak. Semoga-moga manfaat, barokah. Mohon maaf jika banyak penyampaian yang kurang tepat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fafahamna Sulaiman wa qulan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudil jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayya qayyum rabbul Musa wa Harun rahim rabbikum Ibrahim Isa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdil fahmi warzuqna bi hurmatil fahmi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur ala rahmatika wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi jalalika bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Haji Sofyan telah menerangkan banyak hal dan mengompori kita ya, mengompori sehingga menjadi penasaran dan itu menjadi tanggung jawab beliau nanti ke depannya. Mudah-mudahan ada